Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam pendampingan individu 2 Ibu Sukitri kaitannya dengan program pendidikan guru penggerak, di mana pada pertemuan kali ini akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih yang paling besar kami sampaikan atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah SD Candipuro 3, Bapak Tri Hartanto. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah hadir dan menyempatkan waktu dalam undangan Ibu Sukitri untuk pemaparan materinya. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu semuanya, di sini saya bacakan susunan acara pertemuan kali ini. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Kemudian yang kedua, prakata dari kepala sekolah. Yang ketiga, merumuskan kalimat ruang dan melihat visi sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang kelima, mendiskusikan inisiatif program yang ada dan dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak, CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik, di mana harapan dari tujuan tersebut adalah menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Pada hari ini, Ibu Sukitri akan melakukan proses penting kaitannya dengan belajar dalam CGP tersebut untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Jadi nanti dari hasil diskusi ini nanti kemungkinan besar bisa dimanfaatkan oleh sekolah dalam kaitannya dengan merumuskan visi sekolah ke depannya berdasarkan rapor pendidikan dan juga pertimbangan potensi murid. Selanjutnya, CGP melalui bagian dari proses pembelajaran, di mana pada hari ini adalah refleksi kegiatan dari aktivitas individu yang telah dilakukan CGP dalam membuat visi guru penggerak yang kedepannya bisa dimanfaatkan untuk menjadi visi sekolah tempat Bapak Ibu bertugas. Saya berharap Bapak Ibu dapat berperan aktif dan terlibat secara baik dalam proses diskusi kali ini sehingga dapat menghasilkan suatu program dan juga visi kaitannya dengan pengembangan yang ada di sekolah. Itu saja prakata ataupun pembukaan dari saya selaku PP. Di sini saya Bapak Heri Saputra merupakan PP dari Ibu Sukitri. Mohon maaf jika selama beberapa waktu ke depan mungkin nanti saya akan sering berkunjung sini juga untuk mendampingi Ibu Sukitri hingga bulan Desember kaitannya dengan pelaksanaan program guru penggerak. Terima kasih sudah disambut dengan baik dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru dengan sejawat dari Ibu Sukitri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya prakata dari Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tapi saya juga sempat wawancara dengan PP ya Pak Heri. Saya jelaskan apa sih manfaatnya guru bergerak itu. Ini tadi Pak Heri nggak bisa menjelaskan walaupun belum panjang karena memang waktu. Nah saya udah tua ini mau pensiun nanti bukan program tapi berlian. Tetap kami berdoa untuk jenengan semua, termasuk mungkin yang cuma 3 orang ini yang tadi kami sampaikan Pak Heri, double yang boleh double dengan lebih bisa bersama-sama. Seperti Meko Pak Heri dan itu dan Bu Erni, Pak Bide, Pak begini yang sekarang lagi diberi ganjaran dari orang sehat, kabar tetap sehat, dan yang lain juga tetap sehat. Untuk Bapak Ibu yang kami sampaikan dulu di tahun 2006-2007 yang sekarang
pilihan jadi guru ya bagi pendidik begila tadi saya beredar itu bisa ada mudah apa ya jadi mudah Pak Rizky ini berjaga sebabnya ini olahraga mudah mudahan dengan juga akan lebih baik daripada sekarang dan ada yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Koordinator. Jadi yang disampaikan Bapak tadi sekiranya sudah mencakup semua harapan beliau yang saya juga pada PD pertama kemarin di Bapak yang dengan sampaikan bahwa aku sudah pensiun Mas Pak saya itu udah ketinggalan Bapak di pensiun Bapak nonton saya ngomongnya. Kenapa? Karena insya Allah akan terlihat sehat terus sampai masuk pada waktu purna dan selanjutnya Bapak. Kemudian untuk ibu-ibu yang mungkin akan memasuki masa purna juga sekali lagi panjenengan diberi kesehatan selalu, kemudian keberkahan ilmu selama proses panjenengan mendidik sebagai seorang pengajar seperti itu. Untuk bapak ibu yang notabene masih muda, di sini mungkin sedikit sharing bahwa ya setiap program dari pemerintah Kementerian Pendidikan saat kita ikuti mungkin terkesan berat, tapi di balik itu sebenarnya ada berbagai manfaat, ada berbagai macam hal baik dari ilmu maupun kaitannya dengan pengganti dari kementerian tersebut atau dari pemerintah. Jadi kalau dikembalikan lagi kok kayaknya ribet ya guru penggerak itu misalnya gitu. Jadi kalau manajemen waktunya baik, insya Allah bisa. Jadi sejauh ini yang saya amati misalnya Bu Fitri ataupun CGP yang saya dampingi, ibu-ibu tersebut adalah ibu-ibu yang notabene punya pembagian waktu, manajemen waktu yang baik. Bahkan ada salah satu ibu tersebut misalnya putranya itu 4, tapi beliau bisa dengan sangat bisa membagi waktunya dengan sangat baik. Jadi kalau di dalam kondisi hari ini Bapak Ibu di internet itu menjadi referensi dan preferensi. Referensi berarti untuk menambah, preferensi di sini untuk menjadi kebutuhan. Nah, kaitannya dengan kebutuhan panjenengan. Jadi tidak ada istilahnya kesulitan mencari jawaban ataupun penjelasan. Dan itu semua akan berdampak baik. Ya kalau berita yang disampaikan di luar ya Bapak menindaklanjuti, katanya kalau jadi guru penggerak nanti bisa jadi kepala sekolah misalnya, bisa jadi pengawas. Kalau saya sering ngomong ke teman-teman saya di SMK betul nopo-nopo panjenengan mau jadi kepala sekolah atau pengawas, saya tak memberi keuangannya saja. Saya yang bayar dengan saya ngomong Bapak. Jadi artinya apa? Ya itu tadi adalah sebuah bentuk penghargaan dari kementerian, dari pemerintah kaitannya dengan pendidikan guru penggerak ini. Karena pendidikan guru penggerak memang membutuhkan waktu sekitar 6 bulan yang di dalamnya bukan selama 300 berapa hari, bukan sekitar 180 hari tanpa jeda menenun. Ada liburnya juga. Kalau misalnya takut nggak bisa libur, mungkin jawabannya adalah menggeser waktu libur atau waktu dengan keluarga. Jadi kalau misalnya minggu mungkin ada acara yang nggak bisa ditunda karena ada guru penggerak, bisa diganti dengan hari yang lain. Ya itu. Terus kemudian hal baik yang boleh dikatakan saya dapatkan hari ini yang mungkin bisa saya share sebentar adalah ilmu dari guru penggerak ini adalah materi yang dibahas di PMK dengan semuanya. Hampir boleh dikatakan sekali lagi setelah lulus dari guru penggerak ini di sekolah itu saya diminta untuk menjadi sekretaris kompol, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain termasuk pengisian PMM untuk LHK itu juga masih menunggu kaitannya dengan beberapa guru penggerak yang lain. Karena untuk di SMK itu ada sekitar 4, yang lainnya masih akan menyusul setelah ini. Itu juga sangat
sekolah yuk ada juga program masuk ke iki sampai konten. Jadi tapi mau gimana lagi karena itu sudah bagian dari rangkaian pembahasannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya share kepada teman-teman semuanya. Kalau dikatakan masih muda, ya saya sendiri secara pribadi bahkan mungkin jauh di bawah panjenengan. Tapi di sini saya bawa, ini tadi saya juga kaget bahwa di sini ada murid saya juga bawa adik ini adalah bapaknya ini alumni dari SMA Candi dan merupakan salah satu murid saya juga pada waktu itu. Ya, jadi di sini pada prosesnya panjenengan bisa sama-sama juga bisa mungkin bertanya dari Sukitri nanti pada waktu setelah itu nggak apa-apa, jadi tidak akan dibersulit juga. Sukitri juga sama, apa yang dimiliki bisa dibagikan sebagai bentuk apa jadinya juga, bukan diambil sendiri ilmunya. Nah ini hari ini Bu Sukitri akan membagi ilmu yang beliau punya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Lebih cepat lebih baik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan diskusi mengenai visi guru penggerak. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita jalan yang lurus dan benar melalui ajaran agama Islam yang kita tinggalkan. Yang saya hormati Bapak PP Guru Penggerak SK Hadir, Bapak Eri Sabudha. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Jatibrolo 3, Bapak Prihartanto, SPD. Yang saya hormati teman-teman SDN Jatibrolo 3, Bapak Ibu semuanya. Yang saya banggakan dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah sudi meluangkan waktu dalam acara diskusi visi misi. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Rizky yang telah bersedia menjadi presentasi. Bapak Eri, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu Bapak Ibu Guru SDN Jatibrolo 3 karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan sayang pada Pak Gio ya Pak Eri. Mulai dari Bapak Fikih Austiawan, ini adalah guru kelas 3 SDN Jatibrolo 3. Kemudian yang sebelahnya lagi ada Bu Edawati. Ini adalah juga guru senior, ini juga CDP Pak, sama bersama saya juga CDP, guru calon pensiun. Kemudian yang sebelahnya lagi ada Bu Siti Rofiko, guru kelas 5 SDN Jatibrolo 3. Kemudian ada Bu Salwa CSPD, guru kelas 1 SDN Jatibrolo 3. Kemudian ada Bu Elmi Farida, ini adalah guru kelas 6 SDN Jatibrolo 3. Dan ada Bu Nia, ini baru Pak ya, juga merupakan warga dari SDN Jatibrolo 3. Bapak Ibu, dalam diskusi ini sebenarnya saya mohon maaf, ini hanya diskusi, jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui ya. Kami cuma berbagi ilmu apa yang saya dapatkan dari program guru. Sebelum saya memulai materi, di sini tujuannya di situ sudah terpampang Bapak Ibu mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum saya masuk ke materi, perkenankan saya untuk membacakan puisi karya dari Bapak Insinyur Soekarno.
Silakan Bu. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ini, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Aku membatik di pantai yang itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon hidung angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikianlah visi dari Bapak Insinyur Soekarno. Dari visi ini mungkin dapat kita ambil kesimpulan bahwa betapa cintanya dia terhadap Indonesia, sehingga visi tersebut juga menunjukkan visi Presiden Soekarno bahwa semua kekayaan, semua yang ada di Indonesia, dia hanya melihat bahwa semua itu adalah Indonesia. Demikian juga visi-visi yang akan kita buat nanti. Secara garis kecil memang untuk lembaga, untuk sekolah, tapi secara garis besar visi yang kita buat nanti adalah untuk Indonesia, untuk supaya bangsa Indonesia, generasi yang akan datang bisa membangun bangsa Indonesia. Sekian. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi tentang misi sekolah atau visi guru penggerak, kita ada pertanyaan pemakai dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab secara singkat saja, 2 atau 3 kata. Apa sih visi itu? Bu Endang. Visi
Apa itu visi? Menurut saya, visi itu adalah program jangka panjang. Program jangka panjang. Yang mana program ini nantinya isinya bermacam-macam. Jadi insya Allah bisa tercapai, harus tercapai dan diterapkan di sekolah itu sesuai dengan kemampuan yang ada dan yang dimiliki oleh sekolah itu. Itu namanya visi, jadi program jangka panjang. Terima kasih Bu Nawati. Mungkin ada yang lain? Monggo Bu Dewi Farida dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Menurut saya visi itu adalah impian atau cita-cita yang ingin kita capai, yang harus kita perjuangkan sehingga nanti bisa menjadi suatu kenyataan. Begitu. Terima kasih. Kasih aplaus teman-teman yang menonton. Betul sekali. Visi adalah visi adalah gambaran, impian, cita-cita di masa depan. Mau dibawa kemana sih anak-anak kita di masa yang depan? Itu adalah impian kita, cita-cita kita di masa depan. Kemudian penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkan misi sekolah, harus berpihak kepada kepentingan murid dengan mengedepankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila, ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Profil-profil pelajar Pancasila ini diterapkan di sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga ada kalimat rumpang. Ada 6 kalimat rumpang. Nanti saya bagikan sticky note. Bapak Ibu bisa mengungkapkan atau menjawab kalimat rumpang satu persatu. Di sini yang pertama adalah saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi misalnya Bapak Ibu guru mengajar, pasti Bapak Ibu mempunyai cita-cita. Maukah saya bawa kemana si anak ini? Cita-cita saya itu anak ini bagaimana? Nah, itu bisa diungkapkan sama Bapak Ibu semua tentang murid yang bagaimana yang Bapak Ibu guru impikan. Misalnya yang sudah bisa ditempelkan di depan di Bapak Ibu. Mau mimpi seperti dimimpikan seperti apa murid-murid kita nanti di masa depan. Sudah bisa ditempelkan di depan.
Terima kasih Bapak Ibu. Saya bacakan dulu ya Pak. Langsung semuanya dulu. Kemudian untuk kalimat penumpang yang kedua, saya percaya bahwa murid saya titik-titik. Saya percaya bahwa murid saya bagaimana titik-titik. Nanti juga dijawab, kemudian punten sampai 6 kali Bapak Ibu nggih. Yang hanya satu aja nanti itu nggak stop. Pokoknya nomor 2 aja. Ini nomor 2. Oke, ini saya kasih dulu semuanya nggih. Kesannya buat anak. Untuk yang ketiga nanti warna pink nggih. Buat tenang olahraga. Kasih nomor tidak balik. Nomor berapa? Nomor 4 oren, nomor 5 kuning. Nomor 3 warna apa, Bu? Enggak hijau. Nomor 2 tadi kan pink ya? Hijau. Nomor hijau. Terus nomor 3-nya pink. Dikasih nomor aja Bu. 3. Nomor 3. Ini belum. Nanti tidak nomor apa? Nomor 1 ya. Satunya Nomor 4 pink. nomor 6 juga hijau nggih. Oh, juga rezeki. Nomor 4 kuning. Tanya Bu, ini sudah dikasih nomor Berapa Pak? Kuning. nomor 6. 4 kuning. Ini apa? Nomor 4 itu loh. Nomor 6 sama nggih. Belum 4 apa? Ini 4. 4 kuning kan? Ini 3. Ini nomor 5 Bu. 5 mana Bu? Nomor 3 pink. Ayo. Nomor 5. Nomor 5 Bu. Nomor 4 Oren. ini oren. 5. Nomor 5 kuning. Harus kita satu kita warna. Nomor Nomor Belum 6. Bu Fitri nomor 6 sama. Nomor 5 sama. Sama sama. Nomor 6 sama. sama. Nomor 6 apa Pak? Sama dengan nomor 4. ini nomor 4. Ini nomor Nomor 6. 6 sama dengan nomor 4. Nomor Dan tak kuning jaga kuning. Apa-apa itu? Kalau tadi sih Pak. Apa-apa. Nomor 5. Berapa itu? Kalau tadi sih. Buat dulu kalau sudah selesai bisa ditempel. Nggak bisa nanti. Bersama. Ya nomor 2. 2. Dewa-dewa ya Pak.
Untuk kalimat tumpang yang ketiga adalah di sekolah saya. Bagaimana? Di sekolah saya, titik-titik. Di sekolah Saya, di sekolah saya. Bapak Ibu kalau sudah bisa ditempel. Kemudian saya lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa nomor 4, murid di sekolah saya sadar betul bahwa sudah selesai bisa ditempel ke nomor 4. Lanjut kalimat tumpang yang kelima. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin. Ya, punya keyakinan. Yakin. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin. Betul.
untuk kalimat penumpang yang terakhir, yaitu yang nomor 6. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini sudah selesai, bisa diberikan. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menjawab kalimat penumpang yang ada 6 itu. Kemudian akan saya bacakan gitu. Kalimat penumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang di sini berakhlak mulia, disiplin, tanggung jawab, kreatif dan inovatif. Kemudian saya memimpikan murid-murid yang soleh-solehah, berakhlak mulia, santun kepada orang tua di rumah maupun di sekolah. Kemudian ada saya memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, beragama dan berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian di sini juga ada saya memimpikan murid-murid saya yang memiliki intak, cerdas dan cantik. Kemudian saya memimpikan murid-murid yang berkarakter, bertakwa, dan memiliki pendidikan berdasarkan kurikulum saat ini. Kemudian yang terakhir, saya memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Jadi impiannya Bapak Ibu Guru setelah saya cermati di kalimat tumpang nomor 1 ini semuanya menginginkan murid-murid kita ini yang bertakwa, beriman dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa.
percaya bahwa murid-murid adalah yang pertama mampu melaksanakan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, pandai dan pintar. Kemudian ada juga saya percaya bahwa murid saya adalah calon generasi muda berbangsa yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan minat dan bakat. Kemudian ada dapat melakukan atau mewujudkan apa yang saya impikan. Kemudian ada lagi ini, saya percaya bahwa murid saya mampu melaksanakan pembelajaran, pembiasaan di sekolah sehingga menjadi murid yang memiliki imtak, cerdas, dan terlatih. Itu adalah kalimat rumpang yang nomor 2. Kemudian kalimat rumpang yang nomor 3 adalah di sekolah kita mengutamakan selalu menanamkan disiplin dan bertanggung jawab kepada siswa, selalu berbuat baik pada teman dan guru serta pada orang tua di rumah. Kemudian sebagai guru kelas 5 yang siap untuk mendidik anak dalam proses belajar. Kemudian di sekolah saya berpotensi sebagai guru kelas mendidik anak-anak memiliki kepribadian yang baik. Kemudian untuk kalimat rumpang yang nomor 4 adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin merupakan langkah awal menuju kesuksesan. Kemudian pembelajaran dan kebiasaan yang ada di sekolah akan berdampak baik di rumah. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan karakter bagi murid sangat penting. Kemudian ada murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan berbudi luhur. Untuk pertanyaan kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membuat peserta didik menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin mampu membimbing dan mendampingi murid menjadi anak yang berakhlak dan mengembangkan potensinya. Untuk kalimat rumpang yang nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua siswa tidak bodoh. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan bakat yang berbeda-beda. Saya dan guru lain di sekolah saya paham setiap anak mempunyai potensi atau bakat masing-masing dalam diri mereka untuk dikembangkan. Kemudian, disiplin merupakan hal penting yang harus ditanamkan pada siswa sejak dini agar murid memiliki tanggung jawab. Itulah Bapak Ibu kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu jawab. Di sini mungkin dari kalimat rumpang mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 kita bisa membuat kesimpulan. Kita buat kesimpulan, mungkin Bapak Ibu bisa menyimpulkan dari kalimat rumpang nomor 1 sampai nomor 6. Bapak Ibu mungkin monggo di sini Romiko. Kesimpulan dari kalimat rumpang mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 bahwa kita itu memimpikan murid yang beriman dan berakhlak mulia, mewujudkan sekolah yang berprestasi, mandiri dan berkarakter. Itu adalah
kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih aplaus buat Bu Siti Robiko. Betul Bapak Ibu, setelah kita melihat dari apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di sini, Bapak Ibu guru memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari kita bandingkan dengan apa yang sudah menjadi cita-cita Bapak Ibu guru dengan visi sekolah yang ada di SDN Candi Puro 03. Visi sekolah SDN Candi Puro 03 mewujudkan peserta didik yang beriman, berbudi, dan berprestasi untuk mengembangkan kecakapan hidup. Jadi, apakah visi sekolah kita selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, selaras ya. Tadi kan impian Bapak Ibu kan memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berbudi ya. Itu sesuai dengan visi misi kita, sesuai dengan cita-cita kita terhadap murid kita di masa depan. Kemudian perilaku yang bagaimana yang bisa mencerminkan dari visi tersebut. Di situ ada kepala sekolah, ada guru, murid, dan orang tua. Karena dalam visi itu harus ada kerjasama antara kepala sekolah, guru, murid maupun orang tua. Jadi perilaku yang bagaimana yang seharusnya. Di sini saya minta tolong kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Ngapunten Pak, ini saya menunjuk dari Bapak Ibu guru bahwa yang kita kami jadi kepala sekolah. Nanti ada yang mencerminkan sebagai guru, kemudian sebagai murid, dan sebagai orang tua. Nanti saya kasih ini dituliskan ya Bapak Ibu, nanti juga ditempel di depan. Untuk kepala sekolah sinten? Oh, Bendawati yang senior ini Pak menjadi kepala sekolah. Sama saya kecil nanti. Oke. Kakak saya Sama saya jadi guru atau jadi murid? orang tua aja. Oh, orang tua. Bu Siti Robiko jadi pengawas kamu. Sudah ada pengawas. Jadi monggo. Wah, ini kalau Murid. iya, kayak murid dulu. Guru, Bu sinten tahu? Bu Elmi, muridnya. Oh, Nia murid nggih. Kan masih kecil. Begini aja Bu, setelah dibaca nanti ditempel. Sekarang yang kepala sekolah monggo pegang perilaku yang mencerminkan solusi bacaan dulu. Perilaku baiknya nanti. Perilaku kepala sekolah. 1. Guru harus berwawasan luas.
jangan alergi untuk belajar lagi. Jangan alergi, harus belajar. Ya, terima kasih BKS. Yang kedua, fasilitas sekolah diusahakan lengkap. Jadi di sini fasilitas sekolah. Kira-kira bagaimana? Ada bendaranya Pak. Sudah ya. Terima kasih, kasih ongkos buat Wayang Waktu. Untuk yang kedua, guru, perilaku yang mencerminkan visi sebagai guru. Monggo dibaca, dibaca. Setelah itu didaftar. Menurut saya, perilaku guru yang mencerminkan visi sekolah di sini yang pertama adalah guru harus berakhlak mulia, yang kedua memiliki disiplin yang tinggi, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat kreatif, 5 inovatif, dan yang terakhir bisa menjadi teladan bagi siswanya di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Uli, sangat bagus sekali. Kasih aplaus buat Bu Uli Harga. Untuk selanjutnya, sebagai murid, perilaku yang mencerminkan visi, bagaimana? Perilaku yang mencerminkan sebagai murid disiplin, hormat, dan santun terhadap guru, membuang sampah pada tempat sampah. Terima kasih Bu Nia. Kasih aplaus buat Bu Nia. Untuk yang terakhir adalah sebagai orang tua, bagaimana cara mencerminkan perilakunya untuk mewujudkan visi yang sudah ada. Terima kasih. Untuk yang sebagai murid bisa ditempel. Perilaku orang tua yang mencerminkan visi sekolah. Di sini saya sebagai orang tua, saya ikut serta dalam mendukung program sekolah. Di samping itu juga mengadakan parenting, yaitu di sini saya ingin mengerjakan aktivitas saya sebagai orang tua, yaitu dengan mendidik, mengasuh anak dengan cermat, dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih Bu Sarwasi, kasih aplaus buat Bu Sarwasi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tugas saya sebagai guru penggerak. Ini ada tugas dari Bapak PP. Saya harus membuat visi saya sebagai guru penggerak. Di sini saya cuma bukan menggurui Bapak Ibu, sekali lagi saya bukan menggurui, tapi saya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan selama saya mengikuti guru penggerak. Saya mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berprestasi, inovatif, berkebinekaan global, serta berkarakter yang unggul. Ini adalah visi saya. Kira-kira dibandingkan dengan visi sekolah tadi, apakah selaras dengan visi saya, Bapak Ibu? Ya, saya kira sama ya, selaras maksudnya. Mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan berprestasi, inovatif, berkebinekaan global, serta berkarakter yang unggul. Untuk mewujudkan visi prakarsa, perilaku apa yang harus kita lakukan? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa kolaboratif yang dapat dilakukan kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk mewujudkan visi sekolah? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah, dan orang tua agar visi sekolah dapat tercapai? Yang keempat, apa saja langkah konkret yang
demi terciptanya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global melalui positive learning environment di dalam maupun di luar kelas. Berarti budaya positif yang kita terapkan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Budaya positif yang bagaimana? Misalnya setiap pagi kan kita sudah menanamkan anak-anak disambut dengan berjabat tangan, itu juga termasuk budaya positif. Kemudian menerapkan 5S misalnya, senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu termasuk budaya positif. Setiap hari Jumat kita juga telah melaksanakan misalnya Jumat amal, itu kan juga melatih anak-anak untuk bersifat sosial ya. Itu juga merupakan budaya positif yang diterapkan pada anak-anak. Kemudian sebelum saya mencetuskan visi itu, di sini ada pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada kolaboratif untuk menanamkan hal positif pada diri seseorang dalam organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa kini maupun masa depan. Pendekatan inquiry apresiatif ini dipopulerkan oleh Cooper-Reader dan Whitney tahun 2005. Pendekatan inquiry apresiatif ini dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan dalam proses manajemen. Nah, di dalam membuat visi-misi guru bergerak, di sini kami menggunakan alur bagja. Bagja itu adalah sebuah singkatan, Bapak Ibu. B-nya itu adalah buat pertanyaan utama atau define. Kemudian A itu adalah ambil pelajaran atau discover. Kemudian G-nya adalah gali mimpi atau dream. Dan J, jabarkan rencana, decide. Kemudian atur eksekusi atau deliver. Ini adalah prakarsa perubahan sesuai dengan alur bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bapak Ibu, di sini prakarsa perubahan saya tadi adalah mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang demi terciptanya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia melalui positive learning environment di dalam maupun di luar kelas. Tahapan bagjanya, pertanyaannya ini mulai dari B ya tadi Bu, bagja dari B buat pertanyaan. Apa yang harus guru lakukan dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan refleksi diri serta meningkatkan kompetensi pedagogik maupun keprofesionalan guru melalui komunitas misalnya di K3S, KKG Pusla, KKG Kecamatan ataupun pelatihan-pelatihan yang diikuti secara mandiri. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan berakhlak mulia serta berkebinekaan global melalui positive learning environment. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan positif, misalnya tadi biasakan 5S, kemudian sholat duha, ada sholat duhur berjamaah, membaca Al-Quran dan Iqra, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Tahapan yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa saja langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan berakhlak mulia, serta berkebinekaan global melalui positive learning environment.
Tindakan yang dilakukan adalah berkolaborasi antar guru kelas maupun guru mabel, melakukan asesmen kognitif maupun non kognitif, serta melakukan observasi pembelajaran. Untuk pertanyaan yang kedua, program apa yang harus disusun oleh guru dalam mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan berakhlak mulia, serta berkepentingan global melalui positive learning environment. Tindakan yang dilakukan adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan mulia melalui kebiasaan tadi sama membaca Al-Quran, mikro, hafalan surat-surat pendek atau Jumat bersih di situ, lalu mewujudkan peserta didik yang berkepentingan global dengan bekerja dalam kelompok yang heterogen melalui P5 atau profil belajar Pancasila. Kemudian yang G, gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana positive learning environment yang diwujudkan dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan berakhlak mulia, serta berkepentingan global. Tindakannya dengan positive learning environment, hal-hal yang ada di sekolah menjadi budaya dan pembelajaran merdeka bisa terlaksana. Misalnya tadi sudah saya sampaikan, ada budaya 5S, sholat berjamaah, bergotong royong, menghargai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika positive learning environment ini tersebut dapat diwujudkan dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan berakhlak mulia, serta berkebinekaan global. Tindakannya, saya tentu sangat senang dan bahagia jika visi yang saya rumuskan tercapai, sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai, membuat lembar observasi dan evaluasi program secara terjadwal, mendokumentasikan hal baik yang dilakukan, melakukan refleksi program kegiatan, dan membagikan dan menerapkan yang praktek yang baik. Kemudian J, jabarkan rencana. Di sini pertanyaannya, langkah sederhana apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan berakhlak mulia, serta berkebinekaan global melalui positive learning environment. Tindakan atau pendidikan bisa melakukan diskusi dengan stakeholder terkait. Dalam hal ini ada kepala sekolah, ada guru, wali murid atau ustadz-ustadzah yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, serta wali murid dan peserta didik. Kemudian yang kedua, apa tindakan-tindakan untuk mewujudkan keberhasilan visi tersebut? Yang tindakannya adalah menyusun program dan target secara berkala. Berapa tahun atau berapa itu Pak Bu? Berapa lama? Di situ ada 1 tahun pelajaran. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengukur keberhasilan dan kemajuan visi tersebut? Membuat capaian realistis secara berkala. Kemudian yang selanjutnya adalah atur eksekusi atau driver. Pertanyaannya, siapa target untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan berakhlak mulia, serta berkebinekaan global melalui positive learning environment? Targetnya adalah peserta didik. Jadi kita targetnya adalah peserta didik. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan untuk mewujudkan program ini? Peran saya adalah sebagai penyusun prakarsa perubahan. Peran saya ya.
yang ketiga, peran apa yang harus saya ambil untuk mewujudkan keberhasilan program ini? Nomor 3 tadi gitu. Peran saya adalah tadi sudah prakarsa perubahan. Pertanyaan yang keempat ini. Kelima, siapa yang akan memberikan saran dan kritik tentang kesulitan dan hambatan dalam program ini? Perilaku atau tindakan adalah siapa adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, wali murid serta peserta didik. Itu adalah yang memberikan saran kritik adalah kepala sekolah, guru, komite, wali murid juga peserta didik. Itulah Bapak Ibu guru paparan dari visi saya dan visi perubahan saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari sini ada pertanyaan, bisa dipersilakan yang mau bertanya ataupun mungkin bisa mengambil kesimpulan. Bapak Ibu, ada yang bertanya? Tidak. Terima kasih Bapak Eri. Demikianlah presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bu Sumitra kaitannya dengan pemaparannya. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada Ibu Sumitra untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan dari Ibu Sumitra, yang mana harapannya adalah ini nanti kedepannya bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah visi sekolah yang benar-benar berpihak pada murid dan menggali aset serta potensi murid ke depannya. Bapak Ibu, sedikit tambahan, kenapa ada kata prakarsa perubahan? Ini adalah bentuk lain dari kalau sebelumnya panjenengan familiar dengan kata misi. Kalau sekarang misi itu sudah tidak ada, diganti dengan istilah prakarsa perubahan. Kenapa prakarsa perubahan? Sebagai bentuk dinamisasi yang terjadi, sehingga tidak ada istilahnya sebuah hak paten dalam proses pembentukan yang ada di sekolah. Prakarsa perubahan diperoleh dari adanya rapot pendidikan yang dihasilkan dari sekolah tersebut. Jadi setiap tahunnya bisa berganti. Kalaupun berganti, saya rasa tidak akan jauh berbeda rapot pendidikan itu. Jadi entah itu berupa kekurangan atau kelebihan, naik atau turunnya rapot pendidikan biasanya juga tidak akan terlalu signifikan. Nah, di sini fungsi dari prakarsa perubahan adalah sebuah misi, kalau dulu sebuah capaian dalam jangka menengah hingga jangka panjang untuk bisa direalisasikan dalam kaitannya mendukung visi sekolah tersebut. Jadi saya hanya memberi penguatan seperti itu karena untuk hari ini tidak lagi kita membahas visi dan misi. Kalau dulu kita ngomong misi, visi, kemudian di bawahnya misi itu sudah langsung 1 sampai 10 gitu biasanya. Tapi kalau untuk prakarsa perubahan hari ini, ya nanti prakarsa perubahan tahun ini dari rapot pendidikan 2023 misalnya. Oh, dimensinya yang kuning, dimensi ini misalnya gitu. Nah, itu disesuaikan dengan visi yang akan dicapai juga dalam prosesnya. Hanya itu saja tambahan dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, termasuk Bapak Kepala Sekolah yang sanggup membersamai hingga akhir. Setelah ini nanti mungkin foto dulu sebelum meninggalkan ruangan, karena setelah itu nanti saya akan pendampingan individu lagi dengan Bu Sumitra untuk beberapa waktu ke depan. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain bisa meninggalkan ruangan setelah ini, setelah foto dan juga dokumentasi untuk melengkapi dari laporan Bu Sumitra. Saya ucapkan terima kasih banyak
Atas waktunya mohon maaf atas segala kekurangan dari Ibu Sukitri maupun dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum